Sobat Improvement, banyak perusahaan bertanya, kenapa perusahaan sudah melakukan internal audit, hasilnya baik-baik saja, tapi kinerja masih tidak baik. Kenapa internal audit tidak bisa mendeteksi kelemahan sistem yang mengakibatkan kinerja perusahaan menjadi tidak baik? Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tips dan triks bagaimana kita bisa melakukan audit untuk bisa mendeteksi kelemahan sistem untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yuk kita simak lebih detail mengenai tips dan trik untuk meningkatkan efektivitas teknik sampling di dalam audit. Tahap pertama di dalam melakukan audit, kita perlu melakukan pembuktian terbalik. Kita tidak hanya sekedar melakukan audit kesesuaian pelaksanaan versus prosedur, tapi kita melihat kinerja dari proses. Apakah proses berjalan efektif untuk dapat meningkatkan kinerja? Diagram ini menggambarkan basic mindset keterkaitan antara sistem manajemen versus sasaran. Sistem manajemen adalah alat bantu untuk mencapai sasaran perusahaan. Jadi, ketika sasarannya tidak tercapai, berarti ada yang lemah di dalam sistem. Konsep berpikir inilah yang menjadi dasar dalam sistem teknik audit pembuktian terbalik. Kita memulai dari sasaran perusahaan. Kita melihat pencapaian kinerja perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan sering terlambat kirim. Dari kinerja ini, kemudian kita tarik mundur untuk melihat kelemahan sistem. Kita melihat di mana kira-kira letak kelemahan dari sistem. Saya melihat ada potensi 3 kelemahan dalam sistem. Pertama adalah proses penerimaan order. Apakah saat menerima order, perusahaan melakukan evaluasi kemampuan perusahaan mengirim produk atau jasa tepat waktu? Kemudian, apakah perusahaan melihat loading versus kapasitas? Jika ini tidak dilakukan, bisa saja memang secara teori perusahaan ini tidak mampu memenuhi order, namun ordernya diterima, yang ujungnya berdampak pada keterlambatan kirim atau keterlambatan penyelesaian jasa. Kemudian kemungkinan kedua adalah di perencanaan. Bisa saja perusahaan memiliki kelemahan di dalam sistem perencanaannya. Akibatnya perencanaannya tidak akurat dan mengakibatkan terlambat kirim. Kemungkinan ketiga adalah kontrol perencanaan versus aktual. Secara teori perencanaannya bagus, bisa tepat waktu. Namun dalam perjalanannya aktual tidak mencapai perencanaan dan tidak ada koreksi ketika aktual tidak sesuai dengan perencanaan. Ketiga possibility proses ini yang harus menjadi catatan sebelum kita melakukan audit terhadap proses penerimaan order, proses perencanaan, dan proses kontrol perencanaan versus aktual. Jadi teknik pembuktian terbalik kita mulai dari kinerja, baru kemudian kita tarik mundur untuk melihat kelemahan sistem. Dengan cara ini kita bisa membantu perusahaan meningkatkan kinerja melalui perbaikan sistem. Kemudian teknik audit berikutnya adalah sistem vertical slice sampling versus horizontal slice sampling. Karena keterbatasan waktu, pada umumnya kita melakukan vertical slice sampling terlebih dahulu. Vertical slice sampling artinya kita mengambil 1 atau 2 sampel dalam setiap kasus. Ketika kita melakukan vertical slice sampling, kemudian kita menemukan ada permasalahan di dalam sampel yang kita periksa, kemudian kita melakukan horizontal slice sampling. Jadi, pertama-tama kita melakukan vertical slice sampling
dan ketika menemukan penyimpangan atau menemukan bau ketidaksesuaian, kita melakukan horizontal slice sampling. Kenapa ini perlu dilakukan? Untuk kita memahami apakah ketidaksesuaian ini hanya ketidaksesuaian yang sifatnya sampling atau ketidaksesuaian ini sifatnya sistematik. Misalkan terlalu banyak temuan di dalam satu kasus. Jika temuannya sistematik, itu artinya terjadi kelemahan major di dalam sistem. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan ketika audit dilakukan, ketika auditor menemukan bau-bau tidak sedap, kemudian auditor malah memperdalam kasus tersebut untuk mengetahui apakah permasalahan ini sifatnya hanya sekedar sampling atau inkonsistensi ringan atau ternyata ada permasalahan dengan inkonsistensi berat. Ini adalah teknik kedua. Jadi kita melakukan vertical slice sampling terlebih dahulu, baru kemudian kita melakukan horizontal slice sampling. Teknik ketiga adalah bagaimana kita mengambil sampel terhadap area yang bermasalah. Ketika kita mengambil sampel pada area yang tidak bermasalah, possibility temuannya akan menjadi rendah karena tidak ada masalah di dalam area tersebut. Misalnya, kita melakukan audit terhadap proses maintenance, proses perawatan. Yang kita audit adalah mesin atau peralatan yang tidak pernah rusak. Ketika itu kita lakukan, maka kita tidak bisa melihat kelemahan dari sistem. Apakah sistem maintenance yang dibuat sudah baik, sudah optimal atau belum. Oleh karena itu, pada saat kita memilih sampel, kita harus fokus untuk memilih sampel pada area yang bermasalah. Kembali ke contoh kasus sebelumnya, berarti kita memilih sampel pada mesin yang sering rusak. Kemudian kita mencoba melihat korelasi antara kerusakan mesin versus pelaksanaan preventive maintenance yang sudah mereka lakukan. Bisa saja preventive maintenance sudah dilakukan sesuai jadwal, sudah dilakukan konsisten. Namun kenyataannya mesin masih sering rusak. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem maintenance itu kurang efektif walaupun sudah dilakukan dengan konsisten. Ketika kita melakukan sampling pada area yang bermasalah, maka kemungkinan temuan terhadap ketidakefektifan sistem itu menjadi lebih tinggi. Oleh karena itulah kita perlu melakukan sampling audit pada area yang bermasalah. Demikianlah 3 tips dan trik untuk meningkatkan teknik sampling sehingga audit bisa membantu perusahaan melihat kelemahan sistem untuk mencapai kinerja. Untuk teman-teman yang memiliki ide lain mengenai teknik sampling, bagaimana meningkatkan kemampuan audit dalam menggali kelemahan sistem, yuk tulis tambahan ide Anda tentang teknik sampling untuk meningkatkan efektivitas internal audit. Salam improvement. There is always room for improvement.